Kita lihat hadirin yang dirahmati Allah. Ini babu tahrimir riya. Ada beda sedikit. Kalau tadi tahrimir riba, sekarang tahrimir riya. Ini tentang riya. Ada yang masih ingat apa pengertian riya? Ada yang bisa mengungkapkan? Seringkali kita mendengar kan bahwa riya itu yang sering kita dengar apa? Beribadah bukan karena Allah. Ternyata kata penafsiran riya itu, kata salah seorang ahli bahasa, dan dia termasuk juga ahli di bidang tafsir, ya, bahwa riya itu adalah jika engkau meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan karena manusia, maka itu adalah riya. Dan jika engkau beribadah, melakukan ketaatan karena manusia, itu syirik. Nah, ini perlu dipahami. Kita sering mendengar bahwa riya itu beribadah karena manusia, tetapi sebetulnya ya, hakikatnya itu, hakikat daripada riya itu adalah pertama, jika engkau meninggalkan ibadah karena takut dipuji manusia. Kemana atau ke masjid deh itu adan deh Kang Edi itu cenah Ustad abi atau disebat yo Ustad nama ku tetangga mendingan tong ke masjid. Nah itu ya. Cenah Kang Edi itu cenah rajin adan Kang gamis ku tetangga di siniran. Wah cenah jadi Ustad Edi cenah. Nah kemana teh ke masjid deui? Nya di mah di siniran we ku tetangga lah teu raos mendingan tong ke masjid. Nah itu riya. Jadi meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah karena takut dipuji manusia, karena manusia adalah riya. Sebaliknya kalau beribadah karena manusia, karena ingin dipuji manusia adalah syirik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, kita lihat. Dalilnya yang pertama Al-Bayyinah. Ini sudah hafal semua. Sebentar lagi ada waktu. Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ini yang pertama. Al-Bayyinah surah ke-98 ayat yang kelima. Apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Mukhlishina lahuddin, ikhlas itu murni. Bagaikan seperti air susu yang baru diperah, kita menyebutnya susu murni. Kholaso yakhlusu. Kholaso itu murni. Murni dalam artian semata-mata mengharapkan ridha Allah. Murni dalam artian semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Itu mukhlishina. Ini nama masjid kita. Ini jarang, hampir tidak ada saya menemukan, Pak. Punten. Mungkin saya tidak termasuk penceramah atau ustadz yang kondang yang kemana-mana ya, tapi ustadz yang ceramah kemana-mana pun datang ke sini baru menemukan nama masjid Mukhlishina Lahuddin. Ini luar biasa nama masjid kita ya, Mukhlishina Lahuddin, kemurnian ya terhadap ketaatan kepada Allah, murni tanpa ada apa-apa. Tetapi meskipun Imam Al-Ghazali di situ menguraikan bahwa orang yang beribadah itu ada yang ibadah seperti abid, ada yang beribadah seperti pebisnis. Bagaimana kalau abid? Dia ketaatan kepada majikan, seorang hamba sahaya, taat melaksanakan perintah majikannya karena apa? Karena takut disiksa. Hamba sahaya diperintah oleh majikannya, dia taat, ketaatannya karena takut disiksa. Orang beribadah rajin, taat kepada Allah, iya. Kenapa? Takut neraka. Sebagai landasan awal, sebagai tahapan pertama, maksudnya tahapan yang rendah, itu dianggap tidak masalah oleh para ulama. Karena dulu ketika Islam datang pun, ketika awal-awal para sahabat pun demikian. Takut dengan siksa Allah, murka Allah, dan ingin surganya Allah. Atau takut dengan murkanya Allah. Yang kedua seperti pebisnis. Nah pebisnis itu apa yang dilakukan dan sikap seorang pebisnis? Dia senantiasa meletakkan segala-galanya di atas untung dan rugi. Setuju ya? Wajar seorang penjual dan pembeli, seorang penjual, seorang pebisnis pengusaha, dia akan selalu meletakkan apapun sikap dan proses perniagaannya di atas untung dan rugi. Jadi ibadah ketika menguntungkan dalam hal-hal pahala,
ya, ingin pahala yang banyak, semangat. Karena anaknya ingin masuk kerja, wah qiyamul lail. Misalkan karena anaknya ingin lulus kuliah, wah zikir, baca Quran, mengamalkan kalimah-kalimah tertentu misalkan, ya, atau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lebih banyak. Itu seperti pebisnis. Memang itu pun tidak masalah. Tetapi kita ingin ibadah seperti ibadahnya orang-orang yang hanya mencintai Allah, orang-orang yang hanya murni karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat itu, seperti bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Dia disebutkan dalam sebuah riwayat itu, kalau memang aku ibadah karena takut neraka, masukkan saja aku ke dalam neraka. Dan jika aku memang ibadah karena cintaanku kepada Allah, itu tingkatan yang paling tinggi. Dalam tahapan-tahapan tertentu kita berusaha dan berupaya ingin ibadah itu semata-mata tidak karena yang lain, tapi karena Allah. Disebut mukhlishina lahuddin. Tapi sekali lagi dalam prakteknya perlu ada mengikuti tahapan dan periode-periodenya. Tidak masalah. Datang ke masjid waktu subuh. Karena apa? Oh, pahalanya besar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seperti dia melaksanakan qiyamul lail semalaman. Kan begitu. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, dia mendapatkan kebaikan dunia dan isinya, khairun minad dunya wa ma fiha, bahkan lebih banyak kebaikannya daripada dunia dan isinya. Tidak masalah. Kita sampaikan. Karena itu juga hadis yang menyampaikan. Rasulullah menyampaikan juga melihat kondisi psikis dan psikologi para sahabat pada waktu itu, kondisi para sahabat. Tapi pada akhirnya ketika sudah menempati kondisi-kondisi tertentu, ma'rifat dia, tasawuf misalkan, luar biasa. Hadirin yang rahmati Allah. Yang kedua, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini Al-Baqarah 264. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Satu, yang dapat menghilangkan pahala sedekah itu mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita keluarkan. Yang kedua, wal ada, dan menyakiti perasaan si penerima. Kita memberi, membantu, tapi kita menyakiti perasaannya dengan mengatakan, mana mah tadi bantuan ku orang ngamal dahar tuh, budak mana yang mau lulus kuliah lamun ku saya tadi sumbang. Nah itu memberi, ngasih, tapi ada kalimat yang menyakiti si penerima, itu juga membatalkan sedekah. Kemudian yang ketiga adalah ini diumpamakan seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi batalnya sedekah itu di samping karena riya, ya, tetap ditambah juga karena dia menyebut-nyebut apa yang sudah dia berikan dan menyakiti perasaan si penerima. Bahkan sedekah itu ada 3 yang membatalkannya sekaligus. Bukan hanya riya itu ingin tadi tayanya. Dia selain dia ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia, maka dia pun menyebut-nyebut apa yang sudah dia keluarkan, memperhitungkan, mengungkit-ungkit, ditambah lagi menyakiti hati si penerima. Itu membatalkan pahala sedekah. Ini Al-Baqarah ayat 264. Lalu yang berikutnya yang terakhir, yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Nah, orang yang riya itu mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Ini yang luar biasa terutama bagi para asatiz, ya, para ustadz, para imam. Kita kadang ingin memperlihatkan hafalan kita dengan panjang-panjang kita bacakan misalkan. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang riya, dijaga dari hal-hal itu. Kadang juga kita ingin terlihat dengan sum'ah, ya, terdengar suara kita bagus dalam sholat itu, atau juga sebaliknya kita sebagai makmum, ya, kita sebagai makmum juga yura'unan nas, kita datang ke masjid misalkan karena ingin dipandang oleh manusia atau berharap mendapatkan pujian bahwa kita ahli masjid. Tentu tidak demikian, ya, karena kita semata-mata datang ke masjid, kita sholat melaksanakan ibadah di masjid itu karena Allah semata. Tapi jangan menjadi ada sebuah pernyataan logika tidak lurus misalkan mengatakan nanaonan ka masjid di geria mah.
orang atau kudu ke masjid lah di imah. Itu logika yang tidak lurus. Itu hati-hati ya. Itu menjadi statement yang ini membahayakan. Nanti ada anggapan tuh kudu ke masjid lah, nu ke masjid geria. Gitu kan, mendingan di rumah teka tinggal iku batur salat. Itu juga logika yang tidak lurus ya. Kita bukan hanya berpahaman yang salah, juga nauzubillah bisa jadi kita menuduh para sahabat dengan Rasulullah juga melakukan demikian, ria. Karena para sahabat dan Rasulullah itu senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak demikian ya. Jadi jangan sampai logikanya tidak lurus nanti. Oleh sebab itu lakukan saja ibadah karena Allah ya. Dicela, dicaci, dipuji tidak masalah. Kalaupun ada pujian, ada sesuatu yang kita punishment yang kita dapatkan ya. Ada sebuah bonus yang kita dapatkan, maka kata para ulama itu adalah bonus yang Allah percepat di dunia. Contoh, dengan kita rajinnya mengikuti taklim, dengan rajinnya berjamaah di masjid, orang menjadi semakin percaya kepada kita. Kita menjadi dihargai oleh orang lain. Sebetulnya itu bukan tujuan utama, tetapi itu sebagai bonus yang Allah percepat di dunia. Sehingga pasianamu ada sama percantan lah ahli masjid. Kan minimal beri namut barang tadi pasian namut gitu kan. Eta manda namut arto pasian namut artos sabaraha 2 juta beri namut pasian mah. Eta percantan ahli masjid. Itu bonus ya. Bonus sebetulnya. Paling tidak manusia akan atau orang lain menjadikan kepada kita lebih dipercaya. Meskipun itu bukan tujuan kita. Sehingga ria kalau ibadah li ajlin nas atau untuk menarik pujian manusia, untuk mendapatkan misalkan lebih penghargaan di hadapan manusia, itu juga tidak boleh. Tapi kalaupun mereka menghargai, mereka memberikan bonus kepada kita, memberikan bayaran kepada seorang guru misalkan yang mengajar di sekolah, seorang dosen yang mengajar di kampus, itu bagian daripada bonus yang Allah percepat di dunia. Kita tidak lagi mengungkit, dia ria, dia tidak ikhlas. Tidak, ukurannya bukan demikian. Itu barangkali juga supaya logika kita tidak lurus. Supaya logika kita lurus, jangan sampai menjadi logika yang tidak lurus. Ya, pembahasan seperti juga ada ibu-ibu, nanaonan itu kamu majelis taklim, ibu rajin-rajin teuing ka pangaosan. Si ibu eta ge cenah sok rajin ka pangaosan, anger we ngomongkeun batur, anger we cenah gibah. Nah, jadi akhirnya si ibu itu mengatakan pengajian itu salah. Padahal sekali lagi yang salah bukan pengajiannya, tapi yang salah siapa? Orang-orang yang ikut pengajian, sebahagiannya, oknumnya, mereka belum jujur dengan ilmu yang dia dapatkan di pengajian. Oleh karena itu sering kali saya sampaikan bahwa pengajian sholat berjamaah ini cangkang. Tapi bukan berarti tidak penting. Karena isinya adalah sejauh mana kita mampu mengaplikasikan, mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai daripada pengajian dan nilai-nilai daripada sholat berjamaah. Loh, nanti jangan sampai logika tidak lurus. Kalau begitu nggak perlu Ustaz, saya mau isinya langsung. Itu logika yang tidak lurus. Bagaimana langsung ke isinya? Cangkangnya dulu. Wong telur aja tidak langsung isinya kan? Cangkangnya dulu dibentuk. Manusia juga kan demikian. Rahimnya dulu ada manusianya. Itu logika yang tidak lurus. Sehingga mohon maaf di masyarakat, saya pernah mendapatkan informasi dari jamaah. Ya ibu-ibu katanya, Ustaz ada si ibu anu mah. Ibu cenah yang penting mah teu naon teu salat oge. Teu puasa oge teu naon Ramadan. Nu penting mah urang teu boga musuh, tidak mencakiti tetangga, nulung kanu butuh, mere nalang kanu susah. Keur malah teu kudu salat atau kudu jok atau kudu naon puasa. Itu logika yang tidak lurus. Dia langsung mengambil isi. Oleh karena itu dalam beragama kita tidak cukup baik, tetapi harus benar. Ya, dalam baik saja tidak cukup, tapi juga harus benar. Ini logika yang tidak lurus, yang harus kita luruskan. Jangan sampai menjadikan ada pemahaman yang tidak benar. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan di pagi hari ini. Ada tadi waktu sampai jam 5.45, kurang lebih tidak setengah jam ya. Kita membahas apa yang kita sampaikan dari mulai kesimpulan atau pembahasan akhir tentang riba. Saya menyampaikan dari sisi keadilan Tuhan ya, dengan kondisi tertentu, lalu dihuraikan dari pendapat para ahli tafsir, di antaranya mengutip tafsir Muhammad Rasul Ridho dari tafsir Al-Manar, kemudian Pak Muhammad Quraish Shihab tafsir Al-Misbah, juga tafsir-tafsir yang lainnya.
kemudian juga menghuraikan dari kalimah falakum ru'usu amwalikum dan kalimah ad'afam mudha'afa, kemudian ditegaskan di takhir la tazlimuna wa la tuzlamun, tidak saling menzolimi, tidak ada perbuatan zolim di situ yang dilakukan. Kemudian juga saya sampaikan tentang haramnya perbuatan riya. Jadi riya itu adalah meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan karena manusia, itu adalah riya. Beribadah karena ingin dipuji manusia, karena ingin sanjungan manusia, itu adalah sebuah kesyirikan, ya, karena sebuah syirik, karena kita bukan hanya menyembah Allah tapi juga ada Tuhan yang lain, itu Tuhan manusia. Mudah-mudahan itu menjadi wawasan keilmuan bagi kita semua. Yang benarnya boleh silahkan diterima dan itu yakin dari keterangan, kemudian yang salahnya dari kebodohan dan kekhilafan silahkan diluruskan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, barangkali ada hal-hal yang mungkin menjadi perlu disampaikan, silahkan. Ada yang perlu dibahas mungkin atau cukup? Kalau cukup tidak masalah. Kalau misalkan ada hal yang perlu ini, silahkan. Tidak ada ya? Yuk. Tidak ada? Ada? Silahkan. Barangkali. Waalaikumsalam. Ya. Kalau misalnya kita menggadaikan itu gimana? Menggadaikan sawah itu statusnya kayak gimana? Terus kedua mengenai riya. Nah kalau misalkan kita sedang ibadah, ini hanya terbersit aja. Terbersit aja. Kan namanya setan. Iya. Nah kalau misalkan terbersit, oh ini kita misalkan beramal. Hati ya, dalam hati terbersit. Ya. Nah itu kira-kira gimana? Oke, terima kasih ya. Dua itu benar ya. Yang pertama, kalau tadi bukan pinjam meminjam, itu namanya rohn, gadai ya. Gadai juga memang ada syariatnya dalam Islam. Gadai itu boleh, diperbolehkan ya. Tentu dengan mengikuti ketentuan dan aturan-aturan dalam syariat. Nah memang ada sesuatu yang ini menjadi pandangan para ulama. Di kampung, di daerah, kalau menggadaikan sawah itu sawahnya dibajak oleh orang anu ngagade tanah namina teh istilahna naon marhun kan ada rohnya anu ngagadena. Kang Edi punya sawah 1 hektar, saya gade 100 juta, saya ngasih uang kan kepada pemilik sawah, tapi sayangnya saya pakai sawahnya kan. Betul kan? 1 hektar saya bajak, saya tanam 3 bulan, panenlah 1 hektar itu bisa terus 50 ton misalkan. 50 ton, bisa 30 ton 1 hektar. Karena 300 bata itu rata-rata bisa sampai 4 ton lah, 5 ton. Ya saya kira lah mungkin 20 ton lah 1 hektar ya. 20 ton. Kenapa tahu ya? Pernah punya sawah gitu. Jadi 300 bata itu bisa 3 ton, bisa 2 ton. Tergantung kondisi tanah dan padinya kan. 3 ton lah saya katakan, misalkan 300 bata. Berarti kalau 1 hektar kurang lebih terlah 10 ton misalkan ya. 1 hektar 10 ton misalkan. 10 ton, sekarang 1 ton aja bisa 5 juta kan. Berarti 50 juta sudah kembali. Nah itu yang menjadi pandangan para ulama. Apakah menggadaikan itu, barang gadaian jaminannya itu bisa dimanfaatkan oleh si penggadai? Penggadainya yang atau bagaimana? Bahkan ada yang mengatakan itu salah sebetulnya. Tapi di kampung tidak mungkin orang yang menggadai sawahnya itu dibajak, tidak akan mau dia. Nah ini PR. Bisa dipahami ya maksud saya? Kan kita kalau menggadaikan emas ke pegadaian syariah, kan emasnya disimpan sebagai barang jaminan. Di situ akan pemeliharaan emas. Maksudnya akan wakalah. Betul Pak ya? Akan wakalah kan? Karena emas kita ya dijaminkan, disimpan. Jadi dijaga kan? Kan begitu. Nah sekarang kan sawahnya dibajak. Bahkan kalau 1 tahun Pak, itu uang 100 juta bisa kembali Pak. Bayang nggak kalau tadi 10 ton 3 bulan panen 10 ton, 1 tahun 3 kali panen misalkan, berarti 30 ton.
30 ton kali 5 juta aja 1 ton, Pak. 150 juta kan. Matak ngeunah, duit menang, hutang ke dibayar di 100 juta. Tuh. Sehingga itu pernah jadi pembahasan. Apakah ini betul gade atau memang justru malah riba itu di situ? Nah, tapi saya sudah pernah diskusi di daerah itu, di kampung itu, karena saya juga sama, Pak. Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa. Saya punya juga sawah. Bahkan juga pernah saya gadaikan gitu. Kondisi dulu butuh uang untuk kuliah kan dulu kan. Butuh uang untuk apa? Saya gadaikan. Berapa? 15 juta, 300 bata. Kemudian dipakailah oleh si penggadai itu. Makanya saya tetapkan setelah itu ke sini, saya tetapkan ke emak, udah jangan gadaikan. Saya bilang diparokeun syirkah. Nah, itu yang lebih syariah. Diparokeun sok saha anu saya mukhabarah dan muzaraah, saya punya tanah. Siapa yang mau bekerja? Datanglah petani, dia punya benih dan punya tenaga. Maka nanti bagi hasil sesuai kesepakatan. Kayaknya sabaraha, kayaknya 2 ton jangan apa. Tapi kesepakatan di awal, bani sabaraha. Mau untung mau rugi, kesepakatannya di awal berapa misalkan? Oh, cenah bagi pemilik tanah 30-70 atau 40-60. Lamun 1 ton orang 4 kintal pemilik sawah, 6 kintal bagi yang petani atau yang membajaknya, yang menanamnya. Saya kira itu lebih aman. Itu lebih aman, ya. Karena ada pembahasan kok gadai tapi barang jaminannya menguntungkan. Nah, itu menjadi ini juga sama dengan gadai mobil. Ya kan? Mobilnya disimpan enggak? Ya enggak mungkin, Pak. Cek nu nginyo, oh rugi jangan mobil nah gitu ya. Nah, itu diskusi lain nanti ya. Diskusi lain. Bagaimana pandangannya? Karena itu termasuk masailul fiqhiyah al haditsah, masalah kontemporer gitu. Itu pertama, Pak ya. Nanti kita diskusikan di tempat yang lain. Yang kedua, dosa perbuatan buruk yang baru terbesit itu belum tercatat sebagai perbuatan buruk. Penting aing rek ngarampok lah ke rumah tetangga katingali emas na loba. Karek niat pancan ditulis. Gitu kan. Si Mas Yana beli emas 2 kilo. Dibobol. Nah, misalkan Mas, terbersit dalam hati saya. Jadi perbuatan yang baru terbersit dalam hati, termasuk riya tadi, maka segera tutupi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbuatan riya, wah petentang patenteng, ingin dipuji awalnya mah, mau tampil. Begitu sampai di tempat, astagfirullahaladzim ya Allah, jauhkan dari perbuatan riya. Begitu. Mau nyumbang, wah awalnya mah sudah, wah bakal aya ketinggali ke mantan kabogoh misalkan, wah orang ketinggali beunghar ya. Wah mungkin yang hadir mantan mitoha anu baheula nolak orang misalkan. Baheula aing keur miskin ditoker ku mitoha misalkan. Ayeuna hadir mantan mitoha. Wah rek sedekah dihareupeun manehanana. Di awal geus niat gitu, Pak, kayak niatlah yang dipuji supaya disanjung. Aya rencangan alumni baheula, alumni sekolah kan alumnian nih. Wah mau mobil mewah, orang disebut sukses. Padahal berbahaya, Pak. Nanti teman-teman teh minjem duit ke orang gitu. Wah cenah manis sukses minjem duit lieur, Pak. Nyebut teu boga era gitu. Biasa we hidup apa adanya kan. Nanti bingung nanti teman-teman kan biasa seumuran itu minjem duit gitu. Minjem duit lah orang baheula cenah gitu kan. Nah, biasa saja. Baru terbersit dalam hati kita, begitu mau melakukan astagfirullahaladzim ya Allah, ya tidak ada niat demikian. Jauhkan itu. Tidak termasuk. Tidak termasuk perbuatan dosa. Tapi kalau kebaikan, ini bedanya Allah Maha Rahman itu. Kebaikan itu baru terbersit, baru niat. Sudah Allah catat. Kemudian dia melakukan, maka Allah catat 10 kebaikan. Luar biasa, Pak. Oleh sebab itu, tetaplah berniat sebelum tidur ingin qiyamul lail, ingin sholat tahajud, niatlah heula. Seandainya kita bablas tidak bisa bangun, maka Allah sudah catat. Tapi kalau seandainya kita bisa bangun dan kita melakukan tahajud, itu Allah berikan 10, berikan 70, bahkan 700 kebaikan. Itu luar biasanya dalam Islam, Pak. Jadi tetaplah selalu berniat. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami ya, saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu, disitulah fenomena kenapa ada orang su'ul khotimah, ada orang husnul khotimah.
Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, hati-hati dengan bibit keburukan yang selalu kita tanam dalam hati kita. Boleh jadi ada orang yang hari ini nampak dia melakukan kebaikan, hari ini kita nampak dia hebat melaksanakan ketaatan, tetapi ada bibit-bibit keburukan yang dia tanam dalam hatinya, maka bibit keburukan itu tumbuh lalu berbuah di akhir hayatnya, na'udzubillah, dia menjadi orang yang su'ul khotimah. Hati-hati. Tapi sebaliknya, boleh jadi hari ini kita nampak ada seseorang pelaku maksiat, dia belum mampu secara sempurna melaksanakan ketaatan, tetapi senantiasa dia menanamkan bibit-bibit kebaikan dalam hatinya. Dia ada kemauan ingin berubah, keinginan ingin bertaubat, dia ingin menjadi orang yang terbaik. Selalu dia tanamkan kebaikan dalam hatinya. Benih-benih itu kemudian tumbuh dan menjadi berbuah di akhir hayatnya. Bahkan tidak sedikit dia menjadi husnul khotimah. Intinya selalu aja tanamkan kebaikan, bibit kebaikan. Tong buruk sangka, baik we. Si A tetangga menang kenikmatan, langsung berbaik sangka, alhamdulillah. Karena boleh jadi ketaatan kita ini tidak menjamin. Ini hebatnya Islam. Tidak ada jaminan. Kalau agama sebelah kan asal percaya sebagai Tuhan, jamin masuk surga. Nah itu ingat. Menjawab perjuangannya tidak ada, asal percaya asal surga. Emang surga manehna? Dalam Islam itu adalah tidak menjamin kita yang hari ini melakukan ketaatan. Jika kita tidak mampu mengendalikan hati, mengendalikan bibit-bibit kebaikan tadi, maka di akhir hayat kita justru sebaliknya, malah bibit keburukan yang tumbuh menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah keimanan kita, amal soleh kita, dan kita menjadi hamba-hambanya yang husnul khatimah dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبراص وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.